memperingati Maulid Nabi memang harus semangat. Kadang-kadang untuk sholawat aja di tempat yang lain itu sholawat yang nadanya susah. Kita harus senang dengan kelahiran Rasulullah. Seenak sing nulis satu. Tepuk satu. Tepuk satu. Enak. Tepuk dua. Tepuk dua. Baik. Adik-adik, Kak Ucon kesini sebenarnya enggak sendirian. Hai. Lala, sekarang kasih salam buat adik-adik di sini ya. Assalamualaikum. Salam. Assalamualaikum. Lala, salam itu yang lengkap. Rasulullah menyuruh kita memberikan salam itu doa harus lengkap. Bisa? Beneran? Oke. Assalamualaikum. Itu berkamu. Ikutin salam Kak Ucon ya. Bisa? Assalamu. Terus. Salamnya yang diikutin bukan terus. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Adik-adik perkenalkan, ini namanya Ucon. Samping Kak Ucon bernama Ucon. Mohon maaf ada kesalahan. Ucon yang ini, kalau yang cantik di samping Kak Ucon bernama Ucon. Salah. Jenengmu Lala. Bisa? Sopo. Adik-adik, ini namanya Ucon. Samping Kak Ucon bernama Ucon. Udah. Adik-adik, Lala tadi ikut Kak Ucon, katanya mau ikut memperingati Maulid Nabi. Lala, kamu bisa bersolawat? Beneran? Oke, hitungan ketiga adik Lala akan bersolawat. 1, 2, 3. Sholawat itu ada suara. Bisa? Oke, 1, 2, 3. Sholawat kok. Udah, gini aja. Yang sholawat Kak Ucon sama teman-teman di sini saja. Sementara Lala Kak Ucon istirahatkan biar tidur dulu ya. Oke. Lala, kamu istirahat dulu ya, tidur dulu ya. Sekarang lihat jari Kak Ucon. Hitungan ketiga adik Lala akan tidur nyenyak. 1, 2. Yang itu Kak Ucon. 1, 2. Lala, diam dulu, Kak Ucon yang menghitung. 1, 2. Diam dulu, Lala. 1, 2, 3, tidur. Kak Ucon mau mulai bercerita.
yang sebelumnya kita nanti bersolawat bersama-sama, tapi Kak Ucon biar menaruh dulu si Lala, nanti biar nggak ganggu Kak Ucon saat bercerita. Oke? Kenapa? Iya, sengaja Lala Kak Ucon tidurkan biar nggak ganggu saat kita bercerita. Bener, Lala sengaja Kak Ucon tidurkan biar nggak ganggu. Gimana? Lala biar tidur, nanti biar nggak mengganggu saat Kak Ucon bercerita. Oke, Lala sudah tidur. Sekarang yuk bersolawatan bersama. Hafal nggak yang gini? Sholatu padang pasir berhembus dengan terasa sangat segar. Saat itu di masjid kecil di pojok kota Madinah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengadakan pengajian mengajar agama Islam kepada para sahabat. Ketika waktu terus berlalu, pengajian pun selesai. Para sahabat segera pulang ke rumah masing-masing. Buka pintu masjid. Para sahabat pun segera pulang. Tinggallah di masjid Rasulullah sendirian. Segera Rasulullah bangkit dari duduknya dan berjalan. Rasulullah berhenti di rerumpunan pohon kurma di samping masjid. Saat itu Rasulullah duduk karena udara berhembus dengan sejuk. Rasulullah tertidur. Saat Rasulullah tertidur, ada sepasang mata memperhatikan Rasulullah. Mulai saat pengajian kemudian keluar dari masjid ketika para sahabat pulang, dan kemudian Rasulullah saat ini tertidur di bawah rerumpunan kurma. Sepasang mata tadi terus memperhatikan. Muhammad sudah tidur. Kini waktunya saya untuk menangkap Muhammad. Adik-adik, tahu enggak? Sepasang mata tadi sebenarnya matanya seorang jagoan Quraisy bernama Datur. Siapa namanya? Siapa namanya? Siapa namanya? Datur itu orang yang sangat menakutkan. Dia tidak pernah kalah ketika
ketika bertarung atau berperang dengan orang-orang, apalagi ketika dia sudah adu gulat, badannya besar seperti kingkong, matanya belok bulat, dan orangnya sangat kasar. Perkenalkan, nama saya Dakur. Takut nggak? Kok nggak takut? Lihat, Kak Ucon sekarang menirukan orang yang menakutkan bernama Dakur. Jawara jagoan Quraisy. Perkenalkan, saya Datur, jagoan Quraisy. Takut kan? Ini jagoan Quraisy. Nama saya Datur. Takut kan? Takut. Kalau kali ini Kak Ucon nggak bisa menirukan yang menakutkan, tapi yang namanya Datur yang sebenarnya memang sangat menakutkan. Badannya besar, dan hari itu dia memang sengaja mau menangkap Rasulullah. Sebelumnya Datur datang dari Mekah dengan menggunakan kuda. Ketika Datur sudah mendekati tempat Rasulullah, kuda segera diikat. Datur turun dari kuda. Sengaja Datur pelan-pelan mendekati masjid tempat Rasulullah mengajar. Dan ketika melihat Rasulullah tertidur, Datur segera mendekat. Dikeluarkan dari sarung pedangnya, pedang Datur yang sangat besar. Saya bakal menang. Rasulullah Muhammad saat ini tertidur. Lihat, kuda-kuda saya sangat kuat. Pedang saya sudah saya sorongkan pada leher Muhammad. Sebentar lagi kalau Muhammad bisa saya bunuh atau saya tangkap, saya bakalan dapat hadiah dari pembesar-pembesar Quraisy. Muhammad, bangun. Bangun lagi. Bangun. Adik-adik, saat itu ujung pedang Datur sudah menempel di leher Rasulullah. Ketika Rasulullah saat itu sedang tertidur, terasa ada benda dingin yang menempel di leher. Ketika Rasulullah membuka mata,
yang membuat Daktur sangat takjub, ternyata pada wajah Rasulullah tidak ada rasa takut atau rasa khawatir. Makanya untuk membuat Rasulullah semakin ketakutan, Daktur pun membentak, Muhammad, kamu kalah. Lihat, pedang saya sudah menempel pada leher kamu. Sekarang, dengar, siapa yang menolong kamu dari ketajaman pedang saya? Adik-adik, ternyata dibentak seperti itu Rasulullah juga tidak takut. Rasulullah menjawab dengan pasti, dengan tegas, Daktur, Allah yang menolong saya. Apa jawaban Rasulullah? Allah yang menolong saya. Kurang kompak. Allah yang menolong saya. Biasanya setiap orang ketemu Daktur langsung ketakutan, badannya bergetar, keringatnya itu keringat dingin. Tetapi saat itu Daktur mendapati Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak ada rasa takut sama sekali. Ketika melihat itu, justru Daktur hatinya mulai bergetar. Ada rasa takut. Ini kok aneh? Musuh saya tidak ada rasa takut, padahal sudah mau mati, pedang saya sudah menempel di leher. Muhammad, siapa yang akan menolong kamu tadi? Kamu sudah mau mati loh, masa nggak takut? Saya Daktur. Siapa yang akan menolong kamu, Muhammad, dari ketajaman pedang saya? Sekali lagi Rasulullah kembali menjawab, Allah yang menolong saya. Jawaban yang kedua ini membuat Daktur semakin bergetar. Ketika itu tangannya sudah siap membunuh Rasulullah, tapi melihat Rasulullah begitu tenang dan menjawab dengan pasti tanpa rasa ketakutan, tubuh Daktur semakin bergetar, tangannya juga bergetar, keringat dingin keluar mengalir pada tangan Daktur. Pedang yang biasanya terasa berat di tangan Daktur ringan sekali saat itu terjatuh dari tangan Daktur. Tapi Daktur masih nggak sadar kalau pedangnya jatuh. Dia hanya bilang, Muhammad, yang menolong kamu Allah siapa? Saat Daktur kebingungan seperti tadi, Rasulullah mengambil pedang Daktur. Gantian Rasulullah berdiri dan mendekati Daktur. Pedang Daktur pun oleh Rasulullah disorongkan pada leher Daktur. Daktur, sekarang siapa yang akan menolong kamu dari ketajaman pedang kamu sendiri? Daktur saat itu sangat ketakutan. Kenapa? Karena Daktur tahu banget kalau pedang yang sekarang di tangan musuh bebuyutannya Nabi Muhammad SAW itu sangat tajam. Setiap hari Daktur selalu mengasah pedang tadi. Saat ini pedangnya sudah menempel pada lehernya. Muhammad, ini
ini tajam ya Muhammad pedangnya. Ampuni saya Muhammad, ini tajam banget. Ampuni saya masih mempunyai anak istri di rumah Muhammad. Ampuni saya. Jagoan Quraisy saat itu benar-benar ketakutan karena yang megang pedang saat ini adalah musuh bebuyutan yang belum lama tadi mau dibunuh. Daktur pun memejamkan mata, siap menjemput ajal kalau Rasulullah benar-benar mau membunuh. Dan ketika Daktur menunggu, Loh. Kenapa pedangnya nggak disorong ke leher saya ya? Aduh. ketika Daktur membuka mata, ternyata Rasulullah sudah tidak menodongkan pedang pada Daktur, tetapi mengembalikan pedang dengan dua tangan kepada Daktur. Masya Allah, ternyata Rasulullah tidak membalas dendam meskipun ada kesempatan untuk membunuh Daktur. Tetapi Rasulullah memaafkan Alhamdulillah. Mengetahui Rasulullah mengembalikan pedang, bagi orang Arab pedang adalah kehormatan. Daktur pun sangat takjub dengan karakter Rasulullah. Ya Muhammad, saya nggak mengira kalau ternyata kamu berkarakter bagus, mempunyai budi pekerti yang bagus ya Muhammad. Sekarang ya Muhammad, saksikan La ilaha Muhammadur Rasulullah. Adik-adik, subhanallah, ketika Rasulullah memaafkan Daktur yang sebelumnya Daktur musuh bebuyutan Rasulullah, musuh bagi agama Islam dan umat Islam yang saat itu jumlahnya masih sedikit di kota Madinah, karena Rasulullah berbudi pekerti yang sangat bagus memaafkan Daktur, Daktur pun menjadi sahabat Rasulullah. Alhamdulillah. Coba sekarang di sini siapa yang ingin hadiah, angkat tangan. Yang ingin hadiah, angkat tangan. Oke, sekarang tangannya diturunkan, tidak ada suara. Sekarang siapa yang duduknya paling rapi, Kak Ucon mau memberikan pertanyaan buat adik-adik. Oke, sebentar. Kak Ucon mau melihat dari sisi kiri Kak Ucon. Kemudian Kak Ucon mau melihat, mengajukan pertanyaan. Kalau bisa menjawab, Kak Ucon mau memberi hadiah. Nggak usah mengacungkan tangan, duduk yang rapi. Oke, coba. Sekarang silakan dijawab. Kak Ucon tadi bercerita tentang seorang jagoan Quraisy yang sangat kejam sekali. Dia siap membunuh Daktur, membunuh Rasulullah. Siapa nama jagoan tadi? Kurang kompak. Kok bisa suaranya kenceng kayak gini ya? Oke, sekarang Daktur pun siap, Nabi Muhammad pun siap dibunuh oleh Daktur. Ketika Daktur mengajukan pertanyaan, Muhammad,
siapa yang akan menolong kamu dari ketajaman pedang saya? Jawaban Muhammad siapa? Jawaban Nabi Muhammad SAW siapa? Allah. Jawaban yang tidak takut tadi karena Rasulullah yakin banget kalau Allah mencintai kita selalu bersama kita. Ketika kemudian pedang Daktur jatuh, ini pertanyaan yang susah ini. Rasulullah mengambil pedang, terus kemudian mengajukan pedang, menyorongkan pedang pada leher Daktur. Dan Rasulullah bertanya, siapa yang akan menolong Daktur dari ketajaman pedangnya? Ternyata Daktur tidak bisa menjawab. Pertanyaannya, Rasulullah jadi berbalas dendam membunuh Daktur atau memaafkan? Membunuh atau memaafkan? Oke. Sebentar. Teman-teman, semuanya perhatikan depan. Kita bersekolah itu bukan hanya kok bengong. Sebentar, Kaucan agak ke belakang. Biar asik Kak Ucon iringi dengan lagu ya. Baik, teman-teman, kita sekolah ini bukan hanya mencari ilmu. Kalau mau jujur, kita sekolah ini juga mencari teman. Betul? Betul? Apa gunanya kalau kita semangat pergi sekolah, ternyata di sekolah yang ada bukan sahabat tetapi musuh-musuh kita. Ada teman yang setiap hari selalu menginjak kaki kita, ada teman yang setiap hari mengolok-olok kita, ada teman yang setiap hari selalu menyenggol tubuh kita, ada teman yang setiap hari meminta uang kepada kita. Di sini ada apa enggak? Di sini ada apa enggak? Kak Ucon yakin tidak ada. Karena teman-teman, ketika kita tahu kalau kita sama-sama sekolah dengan niat yang sama terus masuk mencari teman, Anda berarti sudah seperti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah setiap hari bukannya mencari musuh menyakiti teman, tetapi Rasulullah berkali-kali memaafkan orang, termasuk memaafkanmu. Agama Islam tidak akan bisa tersebar cepat kalau Rasulullah tidak mempertemukan antara penduduk Mekah yang hijrah ke Madinah, mempertemukan sahabat-sahabat baru antara Muhajirin sama Ansor. Dan cara yang baik yang dilakukan Rasulullah adalah saling memaaf. Baik. Sekarang Kak Ucon mau memberi hadiah berupa permainan sulap. Kak Ucon mau
bermain sulap kalau semuanya kompak mengikuti Kak Ucon, tapi kalau nggak kompak Kak Ucon sekarang mau segera pamit. Oke, sekarang kita belajar di hari Maulid Rasulullah, di hari Maulid Nabi Muhammad SAW untuk memaafkan saudara-saudara kita. Oke, sekarang tangannya semuanya ke depan, ikutin Kak Ucon, tangan kanan ke depan. Sudah? Yang di belakang sudah? Oke, ikutin bersama-sama. Teman, saya bersalah. Minta maaf ya. Temennya menjawab, iya. Saya maafkan. Saat itu Daktur meminta maaf kepada Rasulullah, minta ampunan dari Rasulullah, dan Rasulullah memaafkan. Oke, sekali lagi. Sekarang pakai suara yang keras. Kalau semuanya sudah kompak, Kak Ucon mau bermain sulap. Tangannya ke depan. Teman, saya bersalah. Minta maaf ya. Dijawab sama temannya, iya. Saya maafkan. Rasulullah itu teladan umat Islam. Salah satunya suka maaf, memaaf. Oke, sekarang lihat ke depan. Kak Ucon membawa buku ajaib. Lihat ke depan, jangan berkedip karena ada keajaiban di depan mata kita. Sekarang lihat, bukunya isinya apa? Bukunya isinya apa? Mau nggak sekarang menggambar pada bukunya Kak Ucon? Tangan kanan ke atas. Pura-pura tangan kanan kita menjadi pensil warna, kita menggambar pada bukunya Kak Ucon. Sekarang tunjuk bukunya Kak Ucon. Bersama-sama ikutin Kak Ucon dengan semangat. Saya anak soleh. Siap meminta maaf. Siap memberi maaf. Saya mencontoh Rasulullah. Subhanallah, keren. Sekarang kita buka. 1, 2, 3. Sebentar. Kak Ucon hapus dulu. Gambarnya pengen balik nih ora? Balik saiki apa engko? Saiki tangannya nang dhuwur, tunjuk bukunya Kak Ucon, tapi tidak boleh bengok, ora oleh berteriak, tapi dengan suara yang pelan seperti Kak Ucon. Siap? Saya anak soleh. Siap meminta maaf. Siap memberi maaf. Saya mencontoh Rasulullah. Oke, sekarang teman-teman, kalau masih ada di antara teman-teman yang bermusuhan, yang mempunyai salah, segera minta maaf kepada temannya. Buat yang dimintai maaf, kasih maaf temannya. Oke, sekarang kita buka bersama-sama. 1,
Satu, dua, tiga. Dededek. Kurang kompak. Satu, dua, tiga. Gambare ra gelem balik. Masalahe mau enek sing ora nerone kaucon. Ayo sapa sing ora nerone? Saiki kabeh kudu nerone kaucon termasuk Bu Guru, Pak Guru nerone kaucon ya. Oke. Tangannya ke atas. Tunjuk bukunya Kak Ucon. Ayo Bu, ini ditutup dhisik. Oke, sekarang ikutin dengan suara pelan. Saya anak soleh. Saya anak soleh. Siap meminta maaf. Siap meminta maaf. Siap memberi maaf. Siap memberi maaf. Saya mencontoh Rasulullah. Saya mencontoh Rasulullah. Teman-teman, alhamdulillah semuanya kompak. Kalau kita mau saling memaafkan, yakinlah teman-teman kita akan semakin banyak, guru-guru akan semakin cinta, Allah pun juga akan mencintai kita. Sekarang kita buka bersama-sama. Satu, kurang balik nah, dicek dulu. Gambarnya wis enek. Oke, kita buka. Engko samengko bener-bener ora enak meneh. Kok gambarnya gak diupin-ipin? Terus balik. Sekarang kita hitung. Alhamdulillah. Adik-adik kita sekolah di SD itu nggak lama, hanya 6 tahun. Gunakan 6 tahun untuk mencari sahabat sebanyak-banyaknya. Caranya, contoh Rasulullah, kita saling memaafkan. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, sampai ketemu di lain kesempatan. Dadah.